Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gula Darah Normal Channel. Tema kali ini adalah apa itu ketoasidosis pada penderita diabetes? Ketoasidosis diabetik adalah komplikasi diabetes mellitus yang ditandai dengan tingginya kadar keton di dalam tubuh. Salah satu tanda khas dari kondisi ini adalah munculnya bau mulut yang beraroma buah. Jika tidak segera ditangani, ketoasidosis diabetik dapat berakibat fatal. Ketoasidosis diabetik lebih sering terjadi pada penderita diabetes tipe 1. Kondisi ini sering kali terjadi secara mendadak, bahkan hanya dalam waktu 24 jam. Agar GDN 65 Channel semakin berkembang, silakan like, share, komen, dan subscribe. Apa penyebab ketoasidosis diabetik? Gula atau glukosa merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Untuk masuk ke dalam sel-sel tubuh dan diolah menjadi energi, glukosa memerlukan bantuan dari insulin. Namun, pada penderita diabetes mellitus, insulin di dalam tubuhnya mengalami gangguan, sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya. Penderita diabetes mellitus akan mengalami kekurangan insulin, atau insulin yang diproduksi tidak bekerja dengan normal, yang disebut dengan istilah resistensi insulin. Hal ini menyebabkan glukosa di dalam darah menumpuk sehingga tidak bisa digunakan atau tidak diolah menjadi energi. Apa yang terjadi? Untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan energi, sel-sel tubuh akhirnya mengolah lemak menjadi energi. Salah satu zat sisa hasil pengolahan lemak adalah zat yang bersifat asam, yaitu keton. Jika terus berlanjut, keton akan makin menumpuk di dalam tubuh. Akibatnya, kadar asam dalam darah akan menjadi tinggi atau disebut asidosis. Apa penyebab ketoasidosis diabetik? Penderita diabetes mellitus tipe 1 lebih beresiko mengalami ketoasidosis diabetik daripada penderita diabetes tipe 2. Namun, tidak semua penderita diabetes mellitus akan terkena ketoasidosis diabetik. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko penderita diabetes mengalami ketoasidosis diabetik. Yaitu, pertama, menderita penyakit infeksi seperti flu, infeksi saluran kemih, atau pneumonia. 2. Lupa menyuntik insulin. 3. Menggunakan dosis insulin yang terlalu rendah. 4. Tidak menjalani program pengobatan diabetes yang diberikan oleh dokter. Yang kelima, mengalami serangan jantung. Yang keenam, mengalami cedera atau trauma emosional. Yang ketujuh, menderita kecanduan alkohol atau penyalahgunaan narkoba, terutama kokain. Yang kedelapan, mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti kortikosteroid dan diuretik. Yang kesembilan, sedang hamil atau menstruasi. Ketoasidosis diabetik bisa menjadi pertanda awal penyakit diabetes mellitus.
pada orang yang belum pernah didiagnosis menderita diabetes. Apa gejala ketoasidosis diabetik? Gejala ketoasidosis diabetik bisa memburuk dalam waktu yang cepat. Saat penderita diabetes mengalami asidosis akibat penumpukan keton, akan muncul sejumlah keluhan. Seperti frekuensi buang air kecil yang meningkat, rasa haus yang tidak hilang walaupun sudah minum. Berikutnya, nafas berbau seperti buah-buahan atau seperti pembersih kuteks atau aseton. Yang berikutnya, tubuh terasa lemas dan lelah. Selanjutnya, otot terasa nyeri atau kaku. Yang berikutnya, mual dan muntah. Berikutnya, sakit kepala. Selanjutnya, sakit perut. Selanjutnya, sesak napas. Berikutnya, dehidrasi. Selanjutnya, linglung. Dan berikutnya, penurunan kesadaran hingga pingsan. Bagaimana pencegahan ketoasidosis diabetik? Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah ketoasidosis diabetik adalah: pertama, pastikan untuk selalu minum obat antidiabetes dan menggunakan insulin sesuai dengan jadwal. Ubah kadar insulin sesuai dengan kebutuhan berdasarkan petunjuk dokter. Yang ketiga, lakukan olahraga secara rutin. Yang keempat, konsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Kelima, cukupi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih minimal 8 gelas per hari atau sesuaikan dengan kebutuhan. Yang berikutnya, periksa kadar gula darah 3 atau 4 kali sehari, terlebih jika sedang sakit. Dan berikutnya adalah periksakan diri ke dokter jika mengalami infeksi, terserang penyakit lain, serta ketika kadar gula darah lebih tinggi dari biasanya. Demikian yang bisa saya presentasikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.